Tuhan, mengapa beban ini begitu berat? Mengapa segala sesuatu tidak sesuai dengan rencanaku? Kenapa segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan dan harapan? Yang kutawarkan bukanlah agama, tetapi pengenalan akan Tuhan dan penghayatan akan firman. Selamat datang dalam 3 menit untuk sehari. Luangkan waktumu untuk merenungkan apa yang disampaikan, maka firman Tuhan akan tumbuh dari dalam hatimu. Shalom, sahabat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali berjumpa saya Raymond Araiko dalam program 3 menit untuk sehari. Kembali mengingatkan, yang dimaksud 3 menit itu adalah durasi yang dibutuhkan untuk merenungkan apa yang disampaikan, bukan durasi videonya. Sahabat 3 menit, saya percaya setiap kita yang hidup di dalam dunia ini pasti memiliki tujuan di dalam kehidupan kita. Dan saya juga percaya setiap kita pasti memiliki suatu tujuan yang baik di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun di antara kita yang memiliki tujuan yang mundur atau tujuan yang tidak baik. Tentunya setiap kita selalu berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tidak ada juga seseorang yang berharap hanya sekedar jalan di tempat di dalam kehidupan, atau seseorang yang tidak memiliki tujuan hidup sama sekali. Namun, sahabat yang dikasih di dalam Tuhan, saat saya berbicara saat ini, jika engkau termasuk orang yang bingung apa tujuan hidupmu, maka saya sarankan, datanglah kepada Tuhan, minta petunjuknya, dan temukan tujuan sejati di dalam kehidupan. Tetapi sahabatku, bagaimana jika ceritanya berbeda? Bagaimana jika kita sebenarnya telah memiliki tujuan yang sangat matang? Mungkin kita memiliki suatu perencanaan yang sudah sangat matang, strategi yang sudah disusun, namun tiba-tiba di tengah perjalanan tujuan kita tersebut seolah menabrak tembok kebuntuan. Apa yang kita rencanakan runtuh begitu saja secara mengenaskan. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, saya mau katakan, terkadang bukan tujuannya yang salah, tapi mungkin saja Tuhan punya tujuan dan rencana yang jauh lebih besar di dalam kehidupan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ditulis dengan tinta kasih dan nada suara yang dalam melalui Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, tahukah engkau latar belakang sejarah dari ayat ini seperti apa? Nabi Yeremia menuliskan kalimat ini bukan saat bangsa Israel sedang hidup nyaman di istana yang megah. Ayat ini ditulis justru ketika bangsa Israel hancur lebur. Mereka kalah dalam peperangan, kota mereka dibakar, dan mereka diseret menjadi budak yang terhina di tanah pembuangan Babel. Di tengah situasi yang hancur total, kehilangan masa depan, dan keadaan menabrak tembok kebuntuan, disitulah Tuhan tiba-tiba bersuara, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan mau bilang, apa yang kalian lihat sebagai akhir dari segalanya bagiku itu baru permulaan. Bayangkan selembar kain sutra yang sangat mahal dan indah. Kain itu sudah rapi dan siap dipajang. Namun tiba-tiba datang seorang penjahit, seorang ahli, membawa gunting yang sangat besar lalu memotong-motong kain sutra itu tanpa ampun sampai menjadi potongan-potongan kecil. Kalau kain sutra itu bisa berbicara, dia akan menjerit dan berkata, "Oh, kenapa kamu begitu jahat sekali? Kenapa kamu hancurkan keindahan yang sudah aku miliki?" Kain itu tidak tahu
bahwa alasan penjahit itu mengguntingnya adalah untuk merajutnya kembali menjadi sebuah gaun pengantin kerajaan yang harganya ribuan kali lipat lebih mahal. Kalau kita lihat, kain itu hanya fokus pada robekan guntingan, tetapi sang penjahit fokus pada kemegahan gaun yang sedang ia rancangkan. Sahabat 3 menit yang dikasih dalam Tuhan, terkadang kehidupan kita seringkali seperti selembar kain sutra yang mahal ini. Kita merasa hidup kita sudah rapi dan baik-baik saja. Namun, tiba-tiba Tuhan mengizinkan guntingan ujian memotong rencana kita sampai hancur berkeping-keping. Mungkin kita menangis, mungkin kita kecewa, mungkin kita berkata, "Tuhan, kenapa Engkau tega menghancurkan impian saya?" Kita tidak tahu alasan Tuhan mengizinkan rencana kita digunting adalah karena Dia tidak mau kita hanya menjadi selembar kain yang biasa. Dia sedang memotong rencana kecilmu untuk merajutnya kembali menjadi sebuah gaun kemuliaan yang jauh lebih indah dan berharga. Terkadang manusia hanya lebih fokus kepada rasa sakit saat digunting, tapi Tuhan fokus pada hasil akhir yang sedang Ia rancangkan. Oh sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi jalan buntu yang kau rasakan hari ini adalah langkah awal yang Tuhan tetapkan untuk membawamu menuju jalan yang lebih besar dan lebih tinggi. Mungkin saat ini engkau tidak mengerti, mungkin saat ini engkau tidak memahami mengapa usahamu mati, mengapa hubunganmu kandas, atau mengapa impianmu runtuh. Tapi Tuhan berkata, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Terkadang manusia hanya memandang kehancuran, tetapi Tuhan memandang itu hanyalah pembersihan fondasi untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih tinggi. Ingatkah engkau pada kisah Yusuf? Sebelum ia berdiri dengan gagah di istana Firaun sebagai penguasa nomor 2 di negeri Mesir, dia harus melewati proses hancurnya rencana pribadi yang bertubi-tubi. Rencananya untuk hidup tenang bersama ayahnya runtuh saat ia dilempar ke sumur kering. Rencananya menjadi pekerja yang baik-baik hancur saat ia difitnah di rumah Potifar. Bahkan dia punya rencana dan keinginan untuk bebas ketika ia di penjara, buyar saat ia dilupakan di dalam dinginnya sel penjara. Fase-fase itu begitu gelap. Yusuf sendiri pasti manusia biasa yang sempat bingung mengapa kehidupannya seolah tidak sesuai dengan rencananya, tidak sesuai dengan keinginannya. Namun pada akhirnya Tuhan membawa dia kepada tempat rencananya yang sesungguhnya, yaitu pada istana Firaun. Demikian juga di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ada banyak fase di mana kita merasa bingung, kita merasa kecewa, kita menangis di hadapan Tuhan, dan kita mungkin bertanya, "Tuhan, mengapa beban ini begitu berat? Mengapa segala sesuatu tidak sesuai dengan rencanaku? Kenapa segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan dan harapanku?" Namun hari ini saya ingin katakan kepada Anda, tetaplah setia kepada Tuhan. Sebab apa yang sedang Ia rajut hari ini di dalam kehidupanmu, meskipun benangnya terasa kusut dan warnanya terlihat gelap, ingatlah jaminannya. Itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oh, haleluya. Tembok buntu yang ada di hadapanmu hari ini akan diubahkan menjadi gerbang kemuliaan di masa depan. Jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, engkau dan saya tidak perlu khawatir akan kehidupan ini. Saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang lalai. Dia pegang kendali setiap keadaan, setiap kondisi, bahkan setiap waktu yang akan datang di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat akan kehidupan kita. Kalaupun sesuatu itu adalah sesuatu yang berat, saya percaya Tuhan merancangkannya agar kehidupan kita Tuhan tempatkan pada posisi yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mulia.
sesuai rancangannya yang mulia. Haleluya. Jadi sahabat yang dikasih di dalam Tuhan, saya Raymondo Araiko, saya mengingatkan, ketika rencanamu runtuh, janganlah kecewa. Karena itu tandanya cetak biru Tuhan yang jauh lebih besar sedang dikerjakan. Tuhan memberkati kita semua dan kita percaya rancangannya indah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom! Cuma butuh 3 menit untuk mengubah harimu. Yuk bertumbuh bersama dalam iman di channel 3 menit untuk sehari. Pastikan kamu sudah klik tombol follow, like, dan subscribe di YouTube, TikTok, dan Facebook ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.